Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Arisandi. Dari kelas TM 21E akan menjelaskan tentang klasifikasi sensor dan transducer. Sensor adalah alat pembaca yang merespon energi listrik, fisika, kimia, biologi, energi mekanik, dan sebagainya berdasarkan kondisi lingkungan. Nah, output yang dihasilkan dari sensor berupa sinyal ataupun tegangan. Contohnya, pada tubuh manusia sendiri juga terdapat sensor yang biasa kita sebut sebagai indera, seperti mata sebagai sensor penglihatan, telinga sebagai sensor pendengaran, kulit sebagai sensor peraba, dan lain-lain. Oke, berdasarkan metode perubahan energinya, sensor dan transducer diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah transducer jenis pembangkit sendiri atau self generating tipe yang menghasilkan tegangan dan arus analog bila dirangsang oleh suatu bentuk fisik energi. Jenis ini tidak memerlukan daya dari luar. Nah, yang kedua adalah sebaliknya, yaitu transducer yang memerlukan daya dari luar untuk mendapatkan tegangan dan arus output. Jenis ini disebut transducer pasif. Sifat sensor dibedakan berdasarkan aktivitas sensornya. Ada sensor aktif dan ada sensor pasif. Sensor aktif adalah sensor yang membutuhkan bantuan sumber energi untuk mengkonversi besaran bukan listrik ke besaran listrik. Yang kedua adalah sensor pasif, yaitu sensor yang tidak membutuhkan bantuan sumber energi untuk mengkonversi besaran lain seperti besaran fisika ataupun kimia ke besaran listrik. Sensor dan transducer diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal seperti pemakaian, penggunaan, metode perubahan energi, dan sifat-sifat dari output. Ada klasifikasi berdasarkan pemakaian dan penggunaan dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah sensor termal untuk mendeteksi gejala panas pada zat. Yang kedua adalah sensor mekanis untuk mendeteksi pergeseran dan perubahan pada zat. Yang ketiga adalah sensor optik untuk mendeteksi perubahan cahaya dari sumbernya seperti bias di ruangan. Nah, klasifikasi yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan sifat-sifat outputnya. Dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan resistensi seperti RTD yang merubah temperatur menjadi perubahan penahanan listrik. Nah, yang kedua adalah strain gauge yang mengubah tekanan menjadi energi listrik, dan yang ketiga adalah termistor yang mengubah temperatur menjadi tegangan menjadi energi listrik. Nah, yang kedua adalah perubahan induktasi. Contohnya transducer yang mendeteksi perubahan gaya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.